Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Adiyat. Tayyib. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ya. Ai innal insan, ya wa innahu, sesungguhnya. Ini ada kata dalam bahasa Arab namanya isim dhamir. Wa innahu, hu-nya ini siapa? Kalau di dalam tafsirnya ini berarti wa innal insana ala dzalika lasyahid. Itu terjemahannya kan? Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ya. Di sini juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di begitu menafsirkannya. Ai innal insana, sesungguhnya manusia ala ma ya'rifu min nafsihi minal man'i wal kanati la syahidun bidzalik. Nah, sesungguhnya manusia dia mengakui keengganan, keingkaran pada dirinya itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri hal itu. Ya. Manusia sadar sebenarnya, tahu kalau dianya ini sangat ingkar. Ya. Tayyib. Lianna dzalika amrun bayyinun wadih, karena hal itu adalah perkara yang nyata dan jelas. Ya. Manusia. Coba ya, ketika manusia itu misalnya mengalami kehidupan ini penuh dengan kemudahan bertahun-tahun, kemudian dia jatuh sakit, itu biasanya yang dikeluhkan itu sakitnya. Beberapa hari dalam sekian tahun dia sejahtera. Ya. Ini menunjukkan bahwa jarang orang-orang mencerita, Masya Allah saya ini bertahun-tahun sehat, kemudian sehari ini saya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit lah. Kesehatannya berpuluh-puluh tahun itu dia kubur dan dia ekspos sakitnya yang hanya berapa hari. Ya, kehidupannya yang lancar bertahun-tahun itu kadang-kadang dia kubur, dia ekspos kesulitan yang dia alami beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata orang tahadus bin nikmah itu jarang. Yang ada orang itu kalau sudah menderita ini ngeluh kian kemari, itu nyata. Ya. Taib. Wa yahtamilu anna dhamira aidun ila Allah Ta'ala. Dan ada kemungkinan bahwa kata ganti dalam ayat ini kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada manusia berarti wa innal insana ala dzalika lasyahid. Itu kalau dijabarkan. Jadi manusia itu dia sadar, dia tahu, dia bisa melihat keingkarannya, kekufurannya, tidak bersyukurnya kepada Allah, malesnya, itu nyata. Taib. Kalau ini dikembalikan kepada Allah berarti wa innallaha ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan hal itu, jadi keingkaran manusia. Diketahui oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dan nanti tolong ya, kalau ada misalnya Allah mengetahui seluruh perbuatan kita. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu tidak berhenti sampai di situ. Lanjutannya apa? Kalau seandainya cuma diketahui oleh Allah kemudian selesai, tidak ada balasan, salah. Ya. Orang-orang bejat itu menjadi orang yang paling bahagia. Kalau seandainya Allah mengetahui, kan memang Allah Maha mengetahui ilmu, kemudian cuma diketahui selesai. Ini ada lanjutannya yang kita kadang-kadang kita itu enggak jeli. Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersamar. Ya, bahkan yang diketahui oleh Allah itu bukan hanya yang lahiriah saja.
isi hati, ikhlaskah, riyahkah, nah, dan lain sebagainya. Itu Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui amal perbuatan kita, kemudian lanjutannya apa? Bukan hanya diketahui, pada satu saat semua orang yang amalnya diketahui oleh Allah dengan sangat transparan ini akan berdiri di hadapan Allah dan diberi balasan. Maka kalau kita bicara tentang amal, jangan hanya berhenti sampai amal kita diketahui oleh Allah, tapi harus lanjut sampai ke klimaknya. Kita berdiri, setiap orang akan berdiri di hadapan Allah, dihisab, diperlakukan perhitungan amal dan diberi balasan seadil-adilnya. Nah, ai innal 'abda li rabbih lakanut, yakni hamba, orang hamba ini sangat ingkar, sangat tidak bersyukur kepada Rabbnya. Wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah menyaksikan itu. Allah mengetahui hal itu. Mana hambanya yang bersyukur, mana hambanya yang tetap memelihara sifat bawaannya ini, ya, Allah Maha tahu. Nah, kalau dhamir ini dikembalikan kepada Allah, berarti ayat ini ada muatan ancaman untuk orang-orang yang tipenya seperti ini, ya, yang kafur, kanut, ya. Maka beliau katakan fafihil wa'idus syadid. Nah, fafihil wa'idu wat tahdidus syadid. Dalam ayat ini berarti ada ancaman yang sangat keras. Liman huwa li rabbih kanut, untuk orang yang kafur, untuk orang yang sangat ingkar terhadap Rabbnya. Kenapa? Padahal ayat ini kalau di domirnya ini dikembalikan kepada Allah, berarti Allah Maha mengetahui kekafiran, keingkaran hamba ini, ketidaksyukuran hamba ini. Kok dikatakan fihi wa'idun syadid? Karena sekali lagi saya katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya punya sifat seperti ini, pasti nanti akan mendapatkan balasannya. Dan sifat ini kalau dipelihara, hancur dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu nanti yang akan menimpa dia. Ya. Subhanallah, kalau kita ini berpikir, ya, seandainya masjid-masjid itu diadakan kajian tafsir, nggak usah surah Al-Baqarah dulu, nggak usah surah Ali Imran, prioritaskan dulu surah juz amma, maka kaum muslimin ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, salah satunya ini. Ya. Allah bersumpah dalam surah Al-Adiyat, Allah menegaskan bahwa manusia itu punya sifat dasar ini. Dan sifat ini harus diperangi, sifat ini harus dikikis. Maka kita akan melihat insya Allah hasilnya itu ada orang berlomba-lomba memperbaiki dirinya. Ya. Surah Al-Asr misalnya, semua manusia itu merugi kecuali yang beriman, beramal saleh. Nah, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati, saling wasiat-mewasiati untuk bersabar. Kalau ilmu yang terkandung dalam surah pendek ini diserap oleh kaum muslimin, insya Allah ada orang yang memikirkan keselamatan dan kebahagiaan dirinya. Dia akan perhatikan imannya, dia akan perhatikan amal salehnya. Juz amma itu dahsyat ikhwatal iman, karena isinya tauhid, isinya itu kenabian, dan isinya itu mengingatkan kita akhirat. Ya, akhirat. Ilmu-ilmu yang luar biasa yang sangat berpengaruh pada perilaku manusia di dunia ini. Coba perhatikan, ya, media untuk menyebarkan akidah yang terkandung di dalam, menyebarkan ilmu yang terkandung dalam juz amma, itu di luar apa? Kadang-kadang masjid aja nggak ada kajian sama sekali misalnya, ya kan? Kemudian ketika ini kehidupan ini sudah bergulir bertahun-tahun tanpa ada proses penempaan dan pembinaan iman, ya, yang sebagian besar materinya itu ada di surah-surah ini. Muncullah orang-orang jadi pejabat ini, pejabat itu, jadi orang kaya, ya, tapi tidak kokoh imannya dengan akhirat. Yang terjadi apa? Mereka pasti menjatuhkan pilihannya kepada dunia. Ya, akhirnya hidupnya hanya untuk dunia, tidak peduli lagi
kebaikan, kemaslahatan, tidak peduli lagi kebahagiaan akhirat. Maka akhirnya kita melihat begitu jelas firman Allah, wa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Akhirnya ayat ini begitu gamblang. Orang ini berebut fokusnya itu hanya dunia. Padahal kehidupan model begini ini kehidupan yang paling berbahaya. Karena Allah menjelaskan endingnya, Allah menjelaskan klimaknya. Orang yang begini warna dan corak kehidupannya, ketika diberi kesempatan untuk ibadah, malah dia tidak beribadah. Dia berebut dunia ini, mengutamakan kehidupan dunia, itu berarti dia fokusnya dunia, tidak ingat lagi hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan akhiratnya. Klimaknya apa? Kehidupan yang model begini. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka itu menjadi tempat tinggalnya. Ya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang terkandung di dalam surah-surah juz amma yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari insyaallah. Baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, kalau yang tadi ayat 7 dan yang lainnya perhatikan, itu dhamirnya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama kembali kepada manusia, dan kemungkinan kedua dhamirnya di situ kembali kepada Allah. Tapi untuk yang ayat 8 ini nggak mungkin kembali kepada Allah. Hanya ada satu kemungkinan, hanya satu. Wa innahu lihubbil khairi, dan sesungguhnya manusia. Ini tidak mungkin seperti yang ayat 7 tadi, ya. Tidak ada kemungkinan kecuali hanya kembali kepada manusia itu. Ya. Maka di sini wa innahu ay al insan, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, al khair itu yakni mal, kecintaannya terhadap harta lasyadid, benar-benar sangat kuat. Atau kecintaannya, dan sesungguhnya yakni manusia dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Atau bisa diterjemah sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap harta amat sangat. Ya. Cinta kepada harta amat sangat itu nanti membuahkan apa? Membuahkan bakhil. Ya. Orang yang cintanya berlebihan terhadap harta itu salah satu turunannya dia akan menjadi bakhil. Demikian juga orang yang cinta hartanya itu nemen, istilahnya orang jauh bilang, orang kita bilang ya, itu akan membuat dia rakus. Tidak peduli dari mana, yang penting dapat. Atau kalau toh ngambilnya itu bagus tapi cintanya kepada harta ini berlebihan, maka akan membuat dia bakhil. Dengan bakhil saja itu sudah terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Ai katsirul hubbi lil mal, yakni sangat mencintai hartanya. Mencintai harta itu boleh apa enggak? Kalau seandainya Islam ini mengajarkan kamu masuk Islam ya, tapi kalau kamu nggak boleh mencintai hartamu, nggak boleh ada rasa cinta sama harta. Rasa cinta terhadap harta itu harus dipupuk, harus dipertahankan, sehingga membuat orang itu, orang yang petani mau nyebur ke sawah, ya kan, pedagang mau berdagang, itu karena ada rasa cinta kepada harta. Cuman yang menjadi masalah itu kalau sudah melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan maksiat melalui jalur ini. Itu yang perlu dikontrol. Sama seperti nafsu makan itu boleh nggak dihilangkan? Ya nggak boleh lah. Karena nafsu makan antum hilangkan, jadi apa antum? Nafsu makan ini tetap dipertahankan, tapi yang dikontrol itu jangan sampai nafsu makan ini liar. Yang haram sampai tidak bisa ngerem misalnya. Minum yang haram tidak bisa nahan. Ini yang bermasalah. Karena kalau antum mempromosikan Islam itu kita nggak boleh makan, ya nggak ada yang laku lah, nggak ada yang mau. Islam, kamu masuk Islam ya, tapi kamu nggak boleh cinta harta, kamu nggak boleh memiliki kekayaan. Kalau di Islam itu dipromosikan seperti ini gimana? Kamu masuk Islam tapi kamu nggak boleh pinter. Padahal ada orang-orang potensi menjadi orang pinter. Makanya wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Tidak ada orang yang membenci
agamanya Ibrahim, yaitu agama yang didasari dengan tauhid la ilaha illallah dan dibuktikan dengan mengamalkan syariat Allah. Nah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Hanya orang-orang bodoh yang membenci Islam, karena tidak mungkin ada orang punya alasan yang bisa dibenarkan membenci Islam. Apa yang dirugikan? Anda dirugikan apa oleh datangnya Islam kepada diri Anda? Semua Islam itu agama yang klop untuk ini. Anda punya syahwat kemaluan, diberi jalan elegan untuk melampiaskan nikah. Anda punya nafsu makan, dipersilakan oleh Allah, silakan makan yang halal, yang bagus. Anda cinta harta, dalam agama Islam ada nggak pembatasan kekayaan? Nggak ada. Maka siapa saja bisa masuk Islam dan tidak punya alasan untuk membenci Islam. Ya, cuman kita aja kadang-kadang yang tadi memperburuk citra Islam. Orang Islam males-males, padahal sifat males itu mestinya dikikis. Ada yang menarik di sini ya. Harta itu diungkapkan dengan al-khair. Al-khair. Wa innahu lihubbil khairi ay al-mal. Al-khair itu artinya apa? Kebaikan kan? Jadi ternyata memang harta itu punya dimensi, punya sisi kebaikan yang dahsyat. Orang mengelola harta ya, dengan baik, dia berpotensi untuk mendapatkan ganjarannya. Tapi kalau orang itu mengelola harta dengan tidak baik, atau salah satunya tadi pelit misalnya, dia akan terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Jadi kalau harta itu disebut khair, itu sahih. Shadaqallah. Karena memang harta itu punya dimensi kebaikan yang luar biasa. Bahkan kalau kita bicara ibadah, itu ada jenis namanya ibadah maliyah. Ibadah yang pelaksanaannya itu menggunakan harta. Nah, wa hubbuhu lidzalik huwa alladhi aujaba lahu tarkal huquq. Dan kecintaan manusia terhadap harta yang berlebihan itu huwa alladhi aujaba lahu tarkal huquqi alwajibati alaihi, yang menyebabkan dia meninggalkan atau tidak menunaikan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai orang itu cinta kepada harta, tapi sampai menghambat dia, menghalangi dia untuk menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan padanya. Orang Islam punya emas 1 ton. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Taib. Orang Islam punya emas 1 ton, rutin dia keluarkan zakatnya. Masya Allah. Nah, luar biasa kan? Nggak masalah kan? Aman. Tapi punya 1 on. 1 on kan sudah nisab ya Pak ya? Nah, dia tidak bayar. Bermasalah kan? 1 ton rajin zakat, ya, nggak masalah. Aman dia. Punya 1 on, dia tidak tunaikan hak Allah yang dia wajibkan atas dirinya, bermasalah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai cinta kita kepada harta itu. Akhirnya apa? Orang seperti ini qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Akhirnya dia mendahulukan syahwat dirinya daripada hak Rabbnya. Wa kullu hadza li'annahu qasara nadharuhu ala hadhihi dzat. Penyebabnya semua ini adalah karena pandangannya yang cetek terhadap dunia ini. Wa ghafala 'anil akhirah, dan lupa terhadap akhirat. Orang itu kalau sudah lupa akhirat, fokusnya hanya dunia. Ya. Kalau sudah fokusnya dunia, mengeluarkan zakat itu pasti berat banget. Tapi kalau orang itu fokusnya akhirat, dia dikasih harta oleh Allah, dia akan nyari jalan bagaimana supaya nanti di akhirat itu saya aman, saya selamat dengan harta saya ini. Baik. Ketika para nabi itu mengajarkan tentang akhirat, Masya Allah, itu penolakan orang-orang kafir itu dahsyat. Salah satu materi yang ditolak
ditolak luar biasa, diingkari luar biasa. Materi dakwahnya para nabi itu iman kepada hari akhir. Mereka menganggap bahwa kebangkitan itu mustahil. Ya. Jadi kita ini hidup bersama orang, ya, yang dari dulu sampai hari ini ada golongan ini yang sama sekali tidak percaya dengan adanya akhirat. Kita ini juga hidup bersama orang-orang yang sama sekali tidak percaya dengan adanya Allah. Boro-boro meyakini la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka ingkari wujudnya. Nggak ada. Nah. Dan ini kekuatan besar banget. Ya. Partai Komunis Cina itu melarang semua anggota orang yang berafiliasi kepada, yang ikut partainya untuk beragama. Harus ateis. Ateisme itu di Cina diajarkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ya. Masya Allah. Jadi kita ini kan hidup bersama mereka di dunia ini. Ada orang ateis, ada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Sementara kita orang mukmin, orang Islam itu justru hari kebangkitan ke akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah mengungkapkan ya keingkaran orang-orang kafir mungkirul ba'ats yang mengingkari kebangkitan dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai 37. Ya. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhaman annakum mukhrajun. Apakah nabi atau rasul yang diutus itu menjanjikan kepada kamu kalau kamu nanti mati kemudian sudah menjadi tanah, sudah hancur lebur, kamu akan dikeluarkan dari kubur? Hayhata lima tu'adun. Jauh. Nggak mungkin apa yang diancamkan kepadamu itu terjadi. Masya Allah. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimam'usin. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia ini saja. Di sanalah kita mati, kita hidup. Namutu disebut dulu. Dan sekali-kali kami tidak akan dibangkitkan. Nih, lihat nih ya. Ini kaumnya Nabi Hud. Ketika Nabi Hud alaihissalam itu mengajarkan tentang ada kehidupan akhirat, begitu penolakan kaumnya. Nah, ini berulang juga dalam ketika Rasulullah mendakwahkan ini. Mayyuhyil idhama wa yaramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Maka hati-hati ikhwatal iman ya. Kita ini hidup dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan kita. Kita itu mengimani akhirat, di sana ada orang yang tidak percaya dengan akhirat. Ya, kita mengimani Al-Qur'an itu kalamullah, miliaran orang tidak mengimani Al-Qur'an itu kalamullah. Kita meyakini Muhammad itu utusan Allah, mereka tidak percaya itu semua. Bahkan yang juga dikhabarkan dalam Al-Qur'an, mereka juga menolak tauhid. Ketika mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, apa reaksi mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah orang yang mengaku Rasul itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadalah syai'un ujab, katanya. Ini hal yang benar-benar aneh. Masa Tuhan cuma satu? Padahal ajaran tauhid itu adalah ajaran yang paling kuat argumentasinya. Tapi oleh orang kafir ketika para rasul itu menjalankan tugasnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain Dia untukmu, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia, selain Allah. Itu jawabnya. Hah? Masa Tuhan satu? Ini benar-benar aneh ya. Padahal antum yang mendapatkan taufik dari Allah. Ajaran yang paling kuat dalilnya itu ya tauhid. Makhluk menyembah Allah ya, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang nanti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Itu hanya Allah yang memiliki sifat ini. Maka selain Allah tidak ada yang pantas untuk menduduki posisi ini. Sesembahan itu harus hebat. Karena kita mengabdi, kalau kemudian tidak bisa memberi balasan, atau memberi balasan tapi tidak adil, gak mungkin itu didudukkan sebagai sesembahan. Maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu reaksi mereka. Taib. Walihada qala
oleh karena itu Allah berfirman hasan ala khaufi yaumil wa'id. Allah memotivasi orang-orang yang ini bermasalah ini. Ini pasien ini ya dalam Islam. Kalau ada orang sifatnya seperti ini, Allah terapi, Allah ingatkan supaya dia bertaubat dari sifat-sifat yang tidak baik tadi. Allah ingatkan tentang yaumul wa'id, hari kiamat. Allah takut-takuti dengan hari kiamat. Nah, ini obat, salah satu obat yang apa ya? Kita katakan obat untuk segala penyakit. Itu adalah hari kiamat. Karena kalau orang itu sudah yakin dengan hari kiamat, nanti dia memantul. Keyakinannya itu akan tercermin dalam kehidupan dunia ini. Dia bebenah. Yang tadinya malas, yang tadinya bakhil, yang tadinya kufur. Ya, dia tahu kalkulasinya. Kalau sifat ini saya pelihara, saya hancur di akhirat. Begitu Al-Quran itu memberi terapi, ingat ya. Maka sebenarnya kalau dalam Islam itu kita menangani orang atau mengobati orang atau menyuruh orang berbuat baik atau mencegah orang berbuat buruk, itu nggak usah banyak orasi. Kadang-kadang cukup ittaqillah ya akhi. Takutlah kamu kepada Allah. Terbayang nanti di akhirat dia akan menghadap Allah, dia akan dihisab dan seterusnya. Tayyib. Afala ya'lamu ay hal la ya'lamu hadzal mughtar. Maka apakah dia tidak mengetahui? Tidakkah mengetahui orang yang terperdaya ini? Lagi-lagi perhatikan ya, orang yang hidupnya seperti tadi, ya, tidak bersyukur kepada Allah, itu terperdaya. Tapi sebagian orang zaman sekarang itu menganggap apa? Menganggap apa? Sukses, bukan terperdaya, tertipu dia. Ya, padahal pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya. Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada orang fokusnya hanya dunia, dia tidak memperhatikan akhiratnya, tidak menyiapkan iman, amal saleh untuk merengkuh kebaikan akhirat, orang ini tertipu. Ya. An idza bu'thira ma fil qubur, ketika ditampakkan, ketika dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Ai akhrajallahu al-amwat min quburihim, Allah keluarkan orang-orang mati dari kuburannya. Dan ini tadi yang saya ingatkannya, ini yang paling sangat diingkari oleh orang-orang kafir. Li hasyrihim, untuk digiring, wa nusyurihim, dan dihimpun, dikumpulkan. Jadi setelah dibangkitkan dari kuburan itu dikumpulkan kan, dikonsentrasikan, tidak kemana-mana dibiarin mancar-mencar, enggak. Maka namanya padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah kebangkitan. Itu kita sering menyebut padang mahsyar, tempat yang rata, qa'an saf-safa, datar. Jadi bukan bumi ini yang kita pijak nanti, diganti oleh Allah bumi yang baru, datar, qa'an saf-safa. Bumi yang ini sudah hancur, sudah jadi apa namanya, sudah dimusnahkan oleh Allah. Matahari juga sudah bukan matahari yang ada ini. Maka termasuk jaraknya yang kita yakini itu nanti tidak seperti sekarang, ya kan? Badan kita juga bukan badan ini, sudah badan bodi baru lagi ya. Iya, bodi baru lagi kan? Nah, bukan yang ini. Taib. Bahkan orang nanti kalau sudah di surga itu ya apa namanya, orang-orang yang beriman itu tidak ada orang cacat, tidak ada orang yang buruk rupa, tidak ada yang ya dikasih badan yang baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dibangkitkan dari kubur. Yang kesian itu orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu. Kesian. Mereka itu menganggap mustahil, tidak mungkin. Masa sih orang yang sudah mati hidup kembali? Ternyata jawabannya di dalam Al-Quran itu enteng banget. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa sih yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah hancur luluh? Jawabannya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, yang akan menghidupkan kembali itu yang menciptakan kali yang pertama, Allah. Nah, di dalam surah An-Nazi'at ya, Allah menjelaskan proses manusia hidup kembali dari setelah di alam barzakh. Itu ternyata mudah banget. Mereka itu mengingkari habis-habisan, tapi jawabannya di dalam Al-Quran itu ternyata sangat mudah.
fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Proses Allah menghidupkan orang-orang mati yang oleh orang kafir dianggap mustahil, itu ternyata mudah banget bagi Allah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya menghidupkan kembali manusia itu cukup satu kali tiupan saja. Israfil alaihissalam meniup sangkakala yang kedua, Allah yang maha kuasa menghidupkan. Maka prosesnya itu cuman Israfil alaihissalam meniup sangkakala, tiba-tiba semua manusia yang pernah ada di dunia ini bangkit. Berarti apa ini, Pak? Rahasianya di sini, persoalan kebangkitan ini apa? Kemahakuasaan Allah. Nah, ini kadang-kadang orang Islam itu juga tidak sempat mengasah ya, keimanannya tentang Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian kalau masalah balasan, Allah akan memberi balasan seadil-adilnya, itu kaitannya dengan kesempurnaan ilmu Allah. Mustahil Allah punya, kalau tidak sempurna ilmunya, bisa memberi balasan yang seadil-adilnya. Mustahil. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk kaitannya dengan berbagai macam peristiwa besar di hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah Allah Maha Mengetahui. Ini sebagai landasan akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah akan memberi balasan yang seadil-adilnya. Karena kalau ada seorang hamba beramal Allah tidak tahu, berarti hamba ini teraniaya. Tidak ada balasannya. Berbuat jahat tidak ada balasannya, berbuat baik tidak ada balasannya, Allah tidak mengetahui. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin kita punya gambaran tentang Allah seperti itu. Ilmunya Allah sempurna. Bahkan Allah tahu persis mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Mana yang ikhlasnya maksimal, mana yang tidak ikhlas sama sekali. Allah Maha mengetahui. Wa hussila ma fis sudur ay dhuhira wa dhahara wa bana, dan ditampakkan apa yang di dalam hati. Masya Allah ya, selama ini kita itu cuman ngurusin, umumnya ngurusin apa? Badan kita kan, kayak baju itu yang kita, tapi satu saat ada kondisi di mana apa yang tersimpan di dalam hati itu akan dikeluarkan dan diberi balasan seadil-adilnya. Wa ma istatara fis sudur min kama'inil khairi wasyarr, dan apa yang tersembunyi dalam hati, baik yang baik maupun yang buruk. Fasara sirru alaniyatan wal batinu dhahira. Maka pada saat itu yang rahasia ini menjadi nyata, yang tersembunyi menjadi nampak. Wa bana ala wujuhil khalqi natijata a'malihim, dan akan nampak jelas di hadapan manusia hasil daripada amal perbuatannya. Bahkan di akhirat itu ya, ketakwaan atau iman, kafir, ketakwaan, kemaksiatan itu nampak jelas di wajah. Orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri, orang kafir wajahnya berlumuran tanah dan diliputi kehitamannya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri, dhahikatum mustabsyirah, tertawa gembira ria. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak muka yang terlumuri tanah. Tarhaquha qatarah, diliputi hitam, kehitaman. Ulaika humul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir durjana. Jadi athar ya, ini sebelum sampai di surga ya, baru di akhirat itu sudah kelihatan wajah orang yang berbakti kepada Allah, wajah orang yang bertakwa, dan wajah orang kafir. Jadi kalau ada orang bercanda, biarin saya masuk neraka, saya kumpul dengan orang-orang cantik katanya. Mana ada orang di neraka cantik? Wajah orang kafir di akhirat itu diperkenalkan oleh Allah di dunia ini ya, sudah diperkenalkan oleh Allah. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah, ini wajahnya orang beriman. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, cemong-cemong ya kan. Kemudian ditambahi lagi tarhaquha qatarah, ditutup, diliputi kegelapan. Jadi atharut taqwa wa atharul maksiyah, atharul iman wa atharul kufr, wa atharut tauhid wa atharul syirik.
tanda-tanda atau bekas dari halal yang baik itu nampak di wajah. Dan Rasulullah mengkabarkan golongan pertama yang masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Golongan kedua yang menyusul golongan pertama itu adalah wajahnya seperti bintang yang paling terang. Itu dari mana ini? Wajah secerah itu berawal dari kegembiraan yang tiada tara. Gak usah akhirat ya. Dunia ini kadang-kadang kita bisa melihat orang itu benar-benar sedang bahagia, sedang happy. Dari mana, Pak? Kita mengenali kalau orang itu bahagia itu dari mana? Wajahnya kan berbinar-binar, sumringah. Dan kadang-kadang di dunia ini kita melihat orang itu sedang berduka. Melihat jelas juga dari mukanya, bengep-bengep, matanya merah, habis nangis misalnya. Nah, bagaimana kalau kebahagiaan akhirat itu? Bagaimana penderitaan akhirat yang berlipat-lipat daripada dunia? Maka kebahagiaan akhirat itu sampai memancarkan, terlihat di muka itu seperti bulan purnama. Kemudian yang yang berduka ini sudah terkulai kepalanya, ya. Kesedihan itu nampak di mukanya. Bukan hanya kesedihan, diliputi terhaquha qatarah, diliputi kehitaman, dulmah, gelap wajahnya, hitam. Nah, ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir, inna rabbahum yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar mengetahui. Ay muttali'un ala a'malihim. Maha mengetahui atas amal perbuatannya yang dilakukan di dunia ya, adh-dhahirah wal batinah. Yang lahir maupun yang batin. Maka bersyukurlah kita ya. Kita itu kalau belajar masalah amal, itu kita diingatkan zahir batin. Standar zahir adalah lakukan amal itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Salatlah sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam ini, sesuai dengan sunnah Nabi. Batin kita selalu diingatkan apa? Ikhlas. Ada standar batin, yaitu ikhlas, innamal a'malu binniyat. Ada standar zahir, yaitu beramal sesuai dengan syariat Islam, beramal sesuai dengan sunnah. Dan ini sering kita pelajari dalam bab syurut qabulil a'mal. Syarat diterimanya amal itu harus terpenuhi dua standar ini. Lahirnya sesuai dengan syariat, ya, atau bahasa yang lebih populer sekarang sesuai dengan sunnah, ya. Antum ungkapkan dengan syariat, sunnah, nggak ada masalah, nggak bertentangan, ya. Kemudian niatnya ikhlas. Kemudian iman amal ini dijaga tidak murtad misalnya, dijaga tidak melakukan pembatal amal. Insya Allah kita kembali ke haribaan Allah, panen raya, memetik hasil ini. Nah, ada penjelasan terakhir ini, penutup. Wal khafiyatil jalilah, yang samar maupun yang nampak, wa mujazihim alaiha, dan Allah akan memberi balasan terhadap amal itu. Kenapa dikatakan dalam firman Allah ini bahwa Allah Maha pada hari itu, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar mengetahui. Bukankah hari ini juga Allah Maha mengetahui? Bukankah ketika kita masih di dunia ini juga kita meyakini Allah Maha mengetahui? Tapi kenapa di sini kok disebutkan hanya di akhirat? Nah, ini penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa khussa khubruhu bidzalikal yaum, dan Allah menyebutkan secara khusus Allah Maha mengetahui pada hari itu. Ma'a annahu khabirun bihi fi kulli waqt. Padahal Allah itu Maha mengetahui perbuatan mereka sepanjang waktu. Di dunia ini kita juga yakin. Nah, hari ini kalau kita hubungkan kita dengan Allah, kita punya keyakinan bahwa seluruh perbuatan kita, bahkan ucapan-ucapan kita, bahkan niat kita yang ada di hati, Allah mengetahui kan? Tapi kenapa di sini disebutkan nanti, maksudnya pada hari kiamat? Nah, li'annal murada bidzalik, karena yang dimaksud dengan itu adalah al-jazaa'u bil a'mal, balasan amal. Nah, an-nasyi' an ilmillahi wa ittila'ihi, yang dilandasi dengan ilmu Allah dan pengetahuan Allah terhadap amal. Maksudnya Allah ingin menghabarkan nanti ya, amal-amal yang kalian kerjakan wahai manusia di dunia itu pasti akan kami balasi. Ya, karena pada hari ini saya Maha mengetahui. Ya, mengetahui amal-amal yang kalian kerjakan, kemudian kami beri balasan yang seadil-adilnya. Jadi di sini fokusnya itu bukan
mengkhabarkan bahwa Allah Maha mengetahui. Kalau itu mah di dunia bukan Allah Maha mengetahui. Sejak kapan tidak ada permulaan dan tidak ada batas akhirnya. Tapi maksudnya ini Allah ingin menekankan satu saat kalian itu pasti akan mendapatkan balasan amal. Apa yang ada di hati juga dikeluarkan kemudian mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Kenapa? Kenapa Allah mampu memberi balasan seadil-adilnya? Karena Allah adalah Maha mengetahui, Maha teliti. Maka tadi saya katakan kalau kita bicara akhirat yang terkait dengan menghidupkan manusia dan peristiwa-peristiwa yang lain, itu garansinya adalah kemahakuasaan Allah. Persoalan Allah mampu memberi balasan yang seadil-adilnya, itu landasannya adalah karena Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. Sehingga yang mukmin akan mendapatkan balasan keimanannya, yang kafir akan mendapatkan balasan kekafirannya, yang munafik akan mendapatkan balasan kemunafikannya. Bahkan antara orang beriman pun beda-beda. Mana yang layak mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab, Allah tahu. Ya, mana yang harus diadab dulu di neraka, kemudian baru setelah itu nyusul masuk surga, Allah tahu siapa orangnya, tahu persis dan tidak mungkin salah orang. Tidak mungkin salah orang. Kan Rasulullah mengkabarkan nanti akan dikeluarkan dari neraka, orang yang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Ketika disuruh masuk oleh Allah, apa jawabannya? Ya Allah, surganya penuh. Masuk kamu. Surganya penuh ya Allah, surganya penuh. Akhirnya orang ini masih mendapatkan apa? Bagian 10 kali lipat dunia ini. Padahal itu orang yang terakhir masuk. Ini ikhwatal iman, kalau kita tautkan hidup kita ini dengan Allah, ya, salah satunya adalah penutup surah ini, ya. Penutup surah ini adalah inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Hati-hati, mari kita siapkan amal-amal saleh. Semoga Allah yang Maha mengetahui ini nanti memberikan balasan berlipat ganda kepada atas iman dan amal saleh kita. Falillahil hamd. Selesai surah apa tadi? Al-Adiyat, dan bulan depan insyaallah kita akan baca surah Al-Qariyah. A'adanallahu jami'an min hadhil hal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.